NIM 1705520285. Di sini saya dari kelas A2 akuntansi, mata kuliahnya itu audit manajemen. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari audit manajemen, yaitu tentang audit perpajakan. Langsung saja. Yang pertama itu ada definisi dari audit perpajakan. Apa sih audit perpajakan itu? Istilah audit pajak di sini tuh lebih mewakili kepentingan Fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Lalu audit perpajakan ini juga berarti menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturan perpajakan. Lalu selanjutnya dari itu tujuan audit perpajakan. Apa sih tujuan dari audit perpajakan ini? Tujuan dari audit perpajakan ini yang pertama itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perpajakan itu sendiri. Lalu yang kedua tujuannya itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak ini dilakukan dalam hal untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Kriteria yang pertama itu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak lebih bayarnya yang telah diberikan dan pengembalian pendahuluan pajak. Lalu kriteria yang kedua itu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Selanjutnya kriteria yang ketiga itu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tidak atau terlambatnya pajak disampaikan atau dilaporkan. Lalu yang keempat, wajib pajak itu melakukan penggabungan, lalu peleburan, pemekaran, likuidasi, terus pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, kriteria yang terakhir, yang kelima, itu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi. Lalu dalam audit perpajakan ini juga mencakup beberapa penilaian. Penilaian yang pertama itu terhadap kebijakan perpajakan. Lalu kriteria yang kedua itu penilaian terhadap aplikasi manajemen pajak. Lalu penilaian yang ketiga itu pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban pajak. Penilaian yang pertama itu terhadap kebijakan perpajakan. Ini itu yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan terintegrasi dengan kebijakan akuntansinya. Lalu untuk penilaian yang kedua itu tadi aplikasi manajemen pajak. Di sini aplikasi manajemen pajak itu yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan aturan dari perpajakan. Lalu tadi penilaian yang ketiga itu terhadap pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan. Di sini itu perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari audit perpajakan.
Tujuan dan manfaat dari audit perpajakan ini itu yang pertama, sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kedua, itu tujuan dan manfaat dari audit perpajakan ini untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang di sini meliputi beberapa penilaian. Penilaian yang pertama itu ketetapan kewajiban perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Lalu untuk di sini meliputi penilaian yang kedua itu terhadap kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Untuk penilaian yang kedua ini itu ada 2 poin. Poin yang pertama itu untuk memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan. Lalu poin yang kedua itu meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Selanjutnya penilaian yang ketiga itu penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Di penilaian yang ketiga ini itu juga ada 3 poin. Poin yang pertama itu yaitu melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. Lalu poin yang kedua itu melakukan perhitungan pajak dengan benar. Lalu untuk poin yang ketiga itu menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dari audit perpajakan. Ruang lingkup dari audit perpajakan ini yaitu keseluruhan aspek perpajakan di perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun dalam rangka ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan di perusahaan tersebut. Aspek yang pertama di ruang lingkup audit perpajakan itu aspek efisiensi pembayaran pajak. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama itu meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Lalu poin yang kedua itu ada memaksimalkan deductible expense. Lalu untuk aspek di ruang lingkup audit perpajakan yang kedua itu ada aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Di sini ada 4 poin dalam aspek ini. Yang pertama itu pemungutan dan pemotongan pajaknya. Lalu yang kedua itu perhitungan pajaknya dengan benar. Lalu poin yang ketiga itu penyetoran pajaknya dengan benar. Lalu poin yang keempat, pelaporan pajaknya itu harus secara lengkap dan tepat waktu. Untuk poin yang pertama tadi dalam aspek efisiensi pembayaran, itu tadi kan ada meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Dalam meminimalkan penghasilan kena pajak ini itu menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun perpajakan yang tidak final. Lalu dengan adanya meminimalkan dampak pada pendapatan ini, maka pendapatan itu sebagai dasar pengenaan pajak yang akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga bisa mengurangi pajak terutang.
Dalam meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue, di sini ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dalam berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Itu ada bantuan, lalu ada sumbangan, lalu ada hibah, terus ada warisan, harta, lalu ada penggantian atau imbalan, lalu ada dividen. Dividen ini dividen yang diterima atau diperoleh dari perusahaan perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, lalu ada sebagai koperasi, terus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Selanjutnya itu tadi poin yang kedua di aspek efisiensi pembayaran pajak, yaitu memaksimalkan deductible expense. Pada memaksimalkan deductible expense ini menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap yang terjadi itu bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini, berarti nantinya akan memperbesar faktor pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak. Intinya di sini bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi itu dapat diidentifikasikan sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pajak penghasilan, yang termasuk itu ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, lalu yang termasuk dengan iuran dana pensiun yang pendiriannya itu telah disahkan oleh Menteri Keuangan, lalu yang ketiga itu ada kerugian selisih kurs mata uang asing, lalu yang keempat itu ada biaya sewa, biaya mahasiswa, lalu magang, dan ada biaya pelatihan. Dalam memaksimalkan deductible expense, efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban itu mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin menjadikan beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Lalu kebijakan akuntansi perusahaannya itu harus mengadopsi peraturan perpajakan agar nantinya transaksi beban itu tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Di sini ada daftar non-deductible expense. Yang pertama itu ada PPh yang dibayarkan oleh perusahaan, lalu ada premi asuransi, asuransi jiwa, pemilik atau pemegang saham, lalu ada iuran dana yang belum disahkan oleh Menteri Keuangan, lalu yang keempat itu ada cuti pegawai yang dibayar oleh perusahaan, lalu ada PPh sewa rumah yang dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tax review. Tax review ini dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Manfaat dari tax review ini, jadi tax review ini ada mempunyai manfaat. Yang pertama itu untuk menghindari sanksi pajak, lalu yang kedua itu untuk menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan,
lalu menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Lalu manfaat yang keempat itu mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh 25. Lalu manfaat yang kelima itu untuk mengusahakan surat keterangan bebas pajak. Di sini ada hak-hak dari wajib pajak. Wajib pajak itu berhak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama itu 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, yaitu pasal 3 ayat 4. Selanjutnya, wajib pajak berhak atau dengan kemauan sendiri itu dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan yang tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak itu belum melakukan tindakan pemeriksaan. Itu ada pada pasal 8 ayat 1. Lalu dalam audit pajak ini kita membahas ada audit pajak atau audit atas pajak penghasilan pasal 21. Lalu audit atas pajak penghasilan pasal 26. Lalu ada audit atas pajak penghasilan pasal 22, ada audit atas pajak penghasilan pasal 23, lalu ada audit atas pajak penghasilan pasal 25, dan ada audit atas pajak akhir tahun, lalu ada juga audit atas kewajiban pajak pertambahan nilai. Kita bahas dulu yang pertama, itu audit atas pajak penghasilan pasal 21. Pada pasal 21 ini yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh yang pertama itu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Selanjutnya dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran yang lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Selanjutnya dilakukan oleh dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiunnya dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Lalu wajib ini dilakukan oleh badan yang membayar honorarium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa teknologi termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya itu penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu pada PPh 21 ini agar lebih mudah mengendalikan, perusahaannya harus memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan sumber pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21
baik surat pemberitahuan massa maupun surat pemberitahuan tahunan. Lalu nanti jika terdapat perbedaan pada nilai PPh 21 yang disetor atau yang dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan termasuk objek pajak PPh 21 atau masih di bawah PTKP-nya. Lalu kewajiban perpajakan terkait dengan PPh 21 ini selain menghitung dan memotong pajak dengan benar, itu adalah juga tentang waktu penyetoran dan pelaporan surat pemberitahuan massa pajak penghasilan 21. Untuk pajak penghasilan pasal 21 ini, penyetorannya paling lama itu tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan, dan pelaporan surat pemberitahuan massa pajak penghasilan 21 ini itu paling lama 20 hari setelah masa pajaknya berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, ataupun dalam pelaporan, itu internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya itu adalah data yang terbaru atau yang up to date. Untuk penerapan tarif PTKB dan tarif pajaknya, serta pengisian surat pemberitahuannya yang akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya itu tidak terlambat. Selanjutnya itu audit atas PPh pasal 26. Audit atas PPh pasal 26 ini itu atas penghasilan tersebut di bawah ini, yaitu dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, lalu subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu di PPh pasal 20 ini, sebagai pemotong itu wajib pajak harus menyetor PPh 26 yang dipotong pajak paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan, dan melaporkannya itu paling lama 20 hari setelah masa pajaknya itu berakhir. Selanjutnya kita ke audit atas PPh pasal 22. Di pasal 222 ini, Menteri Keuangan itu dapat menetapkan bendahara pemerintah. Yang pertama itu menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Lalu yang kedua, Menteri Keuangan itu dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya, Menteri Keuangan itu dapat menetapkan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Lalu Menteri Keuangan ini juga dapat di pasal 22 ini, sebagai pemungut itu wajib pajaknya harus menyerahkan bukti pemungutan ketaatan wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu sebagai pihak yang dipungut, wajib pajak harus mendapat bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan aturan yang berlaku, dan memisahkan catatan-catatannya antara uang muka PPh 22 final dan tidak final. Selanjutnya itu audit atas pajak penghasilan pasal 23.
Pasal 23 ini penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, yang disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap. Ini dipotong pajak oleh pihak wajib pajak yang membayarkan. Yang pertama itu 15% dari jumlah brutonya, itu atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus. Lalu yang dipotong 2% dari jumlah brutonya itu atas, yang pertama itu ada sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang kedua itu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan. Selanjutnya untuk sebagai pemotong dalam pajak penghasilan 23 itu wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang sesuai dengan objek pemotongannya dan menyerahkannya kepada wajib pajak yang dipotong. Lalu sebagai pihak yang dipotong, wajib pajak harus mendapatkan bukti potong yang akan digunakan sebagai bukti untuk mengkreditkan pajak terutang pada saat dibuat laporan pada akhir tahun. Lalu di PPh pasal 23 ini, untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada surat pemberitahuan masa PPh pasal 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pajak pemotongan PPh 23, maka perusahaan harus melakukan penyetoran antara biaya-biaya objek pemotongan PPh 23 yang dibuat dalam rekening tersendiri dengan objek pajak pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 23. Selanjutnya itu ada audit atas pajak penghasilan pasal 25. Di sini besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau dalam tahun pajak berikutnya setelah tahunnya dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan PPh, itu dihitung sebesar PPh yang terutang pajak pada tahun lalu, yang dikurangi dengan yang pertama itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu bagi pemilik NPWP dan tambahan itu ada tambahan 20%. Bagi yang tidak memiliki NPWP itu pada pasal 23 tambahannya itu 15%, itu berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan-imbalan jasa. Lalu serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pada pasal 22, yaitu pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24. Lalu nantinya dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Dalam PPh pasal 25 ini, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan PPh-nya disampaikan, itu sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Lalu apabila dalam tahun pajak berjalan itu diterbitkan surat ketetapan pajak untuk pajak yang lalu, besarnya angsuran pajaknya dihitung kembali berdasarkan
ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya serta setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Lalu Direktur Jenderal Pajak ini berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Lalu untuk Menteri Keuangannya itu menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bagi bank, bagi BUMN, dan bagi BUMD. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri, itu wajib membayar pajaknya yang ketentuannya diatur dengan peraturan perpajakan. Ketentuannya itu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8, yaitu berlaku sampai dengan Desember 2010, yaitu penyetoran pajak penghasilan pasal 25 itu harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran pajak penghasilan 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan pajak penghasilan 25 ini pada perhitungan pajak terhutang akhir tahun harus didukung dengan SSP pajak penghasilan 25 dengan jumlah yang sama. Selanjutnya itu audit atas pajak akhir tahun. Pada akhir tahun, wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap itu diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak bersifat final. Lalu pajak yang terhutang pada akhir tahun ini dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan. Lalu hasil pengurangan pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan akan berakibat pajak penghasilan yang terhutang itu lebih besar atau lebih kecil dari kredit pajak ataupun nihil. Selanjutnya kredit pajak. Kredit pajak ini yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terhutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ataupun badan usaha tetap tersebut maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain. Ini yang berupa itu yang pertama pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja atau pajak penghasilan pasal 21. Lalu ada pajak penghasilan pasal 22, lalu ada pajak yang dipotong pihak lain yaitu pasal 23, lalu ada kredit pajak penghasilan luar negeri yaitu pasal 24, lalu ada pembayaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yaitu pasal 25. Untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, wajib pajak itu dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakannya pada akhir tahun melalui yang pertama itu review dan analisis pajak terhutang akhir tahun PPh badan, lalu melalui yang kedua itu strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun, lalu yang ketiga menghindari pajak lebih bayar dan rugi fiskal. Selanjutnya itu audit atas pajak akhir tahun. Ini pada audit atas pajak akhir tahun ini itu mencakup pajak penghasilan pasal 28 dan pajak penghasilan pasal 29. Selanjutnya audit atas kewajiban pajak pertambahan nilai. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP itu meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diserahkan
seperti yang diatur dalam pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Pada pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan atas yang pertama itu atas penyerahan barang kena pajak yang di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu dikenakan atas impor barang kena pajak. Lalu PPN ini dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu PPN ini dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu PPN ini dikenakan atas pemanfaatan jasa yang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu PPN ini dikenakan juga atas ekspor barang kena pajak yang berwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan juga ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Lalu pajak pertambahan nilai ini itu ada dua, yaitu ada pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan ini yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak ini menjual produknya. Lalu untuk pajak masukan ini yaitu PPN yang dibayar ketika pengusaha kena pajak itu membeli, memperoleh atau membuat produknya. Lalu dalam pajak masukan ini itu untuk memaksimalkan pajak pertambahan nilai masukan yang dapat dikreditkan, itu adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarnya untuk penyetoran pajak pertambahan nilai. Lalu untuk pajak keluaran itu meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran pajak pertambahan nilai yang juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.